Ngobrol seru dan asik seputar rehabilitasi bersama Bareta. Halo sahabat Bareta, saat ini masih bersama kami dalam program Musik, Ngobrol Seru dan Asik bersama Radio Bareta, Ruang Advokasi dan Informasi Orang Tua dan Keluarga Bareta. Ngobrol seru dan asik seputar rehabilitasi bersama Bareta. Halo sahabat Bareta, saat ini sahabat Bareta ditemani saya Emma dan hari ini dalam program musik kita ada edisi membahas salah satu topik yang menarik terkait perjalanan pemulihan. Hari ini kita telah bersama-sama narasumber kita, seorang konselor kita yang hebat dan senior di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah, yaitu Sister Aprilia Kusumaningsi AMDKep. Sister April, apa kabar nih hari ini? Halo, Sister Emma. Halo, Sister Alhamdulillah, April. hari ini baik. Hai sahabat Bareta, ketemu lagi nih kita di program musik Radio Bareta. Terima kasih sudah mengundang untuk sharing ilmu dan informasi di sini. Wah, sahabat Bareta, kita sudah disapa nih sama konselor senior Bareta yaitu Sister April. Baik, oke nih, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang topik kita hari ini, kami mengajak sahabat Bareta untuk menyampaikan pertanyaan ataupun apabila ada sahabat Bareta yang ingin sharing pengalaman mengenai perjalanan pemulihan ataupun rehabilitasi, silakan mengakses www.radiobareta.com pada menu testimoni atau dapat menghubungi kami melalui WhatsApp di nomor 08-777-165162. Sahabat Bareta dapat langsung menyampaikan pertanyaan dan pengalamannya kepada kami. Baik, di awal tahun 2024 ini, BNN menyebutkan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba selama 1 tahun terakhir, yaitu di tahun 2023 adalah 1,73%, yang artinya dari 10.000 orang penduduk di Indonesia yang berumur 15 sampai 64 tahun, terdapat 173 orang. Di antaranya terpapar narkoba selama 1 tahun terakhir atau setara dengan 3,3 juta jiwa penduduk 15 sampai 64 tahun. Kondisi ini mau tidak mau menyebabkan kebutuhan penanganan yang komprehensif tentang penyalahgunaan nafsa. Dalam penanganan yang komprehensif termasuk rehabilitasi pada penyalahgunaan nafsa dan terdapat proses perjalanan pemulihan. Dalam penanganan komprehensif tersebut termasuk rehabilitasi pada penyalahgunaan nafsa dan terdapat proses pemulihan. Perjalanan pemulihan diibaratkan sebuah perjalanan yang dapat diprediksi. Meskipun perkembangan umum dapat diprediksi, setiap orang dalam pemulihan akan mengikuti roadmap-nya sendiri. Orang yang dalam pemulihan cenderung mengalami perubahan fisik dan emosi, serta gejala tertentu pada setiap tahap pemulihan. Setiap tahapan yang dilalui memiliki resiko kekambuhan. Keluarga cenderung menyaksikan perubahan dan gejala. Oleh karena itu, sahabat Bareta, hari ini kita akan membahas mengenai perjalanan pemulihan. Untuk mengawali program musik kita hari ini, saya akan memulai proses diskusi dengan konselor senior kita, yaitu Mbak April. Atau nih, panggilan di sini adalah Sis April. Baik, Sis April, are you ready? Ready, let's go. Oke, let's go. Baik ya, Mbak April atau Sis April nih biar kita enak ya. Iya. Seperti apa nih gambaran atau definisi dari rehabilitasi itu sendiri? Baik, Sis Emma, terima kasih untuk waktu diskusinya. Hai, halo sahabat Bareta. Hari ini kita akan banyak berbicara tentang bagaimana pemulihan dan rehabilitasi itu sendiri. Saya awali dengan dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif yang atau kita biasa menyingkatnya dengan nafsa. Ini merupakan suatu kejadian dengan penuh banyak sekali konsekuensinya, berupa masalah biologis atau medis,
psikisnya, kemudian kejiwaannya, sosial, ya. Banyak sekali konsekuensi berat atau konsekuensi negatif yang harus dipikul seorang penyalahguna nafsa. Nah, dari sinilah kita memulai proses pemulihannya, karena untuk kita kembalikan kembali konsekuensi negatif itu terhadap proses yang seideal mungkin di masyarakat, itu memang tidak hanya butuh satu disiplin ilmu itu, sehingga kita dalam proses pemulihan akan bertemu dengan rehabilitasi. Nah, sebenarnya apa rehabilitasi itu sendiri adalah proses pemulihan pada ketergantungan penyalahgunaan nafsa yang ditangani secara komprehensif. Apa saja komprehensif itu? Meliputi aspek biologi, psikologi, sosial, dan spiritual. Sehingga karena saking banyaknya proses tersebut, yang pasti adalah memerlukan waktu yang lama. Juga kemauan yang keras, kesabaran terus-menerus, artinya konsisten dalam melakukannya, serta pembelajaran yang terus-menerus, karena saking negatif atau efek negatifnya itu sudah dirasakan di masyarakat atau di lingkungan sekitar dari penyalahguna. Itu tadi awal dari pembicaraan kita tentang recovery atau pemulihan serta rehabilitasi. Baik, berarti harus adanya konsistensi ya Mbak ya? Konsistensi dari dari kliennya itu sendiri dalam proses rehabilitasi atau dalam proses pemulihannya itu sendiri. Baik nih Mbak April, bagaimana sih alur rehab yang ada di Bareta ini sendiri? Boleh nih di-sharing ke kita biar sahabat Bareta di seluruh Indonesia bisa tahu. Baik, jadi dari Balai Rehabilitasi BNN khususnya di Tanah Merah ini sebenarnya juga berlaku di berbagai layanan balai rehabilitasi, karena kita di Indonesia ini terselenggara 6 UPT pelayanan rehabilitasi rawat inap. Nah, kemudian apa yang didapatkan dari pelayanan rehabilitasi ini yang bisa kita berikan kepada para penyalahguna dalam mengawal proses pemulihan ini adalah yang pertama, alurnya adalah penerimaan. Jadi klien atau kita sebut sahabat Bareta yang mempunyai masalah dengan penyalahgunaan nafsa, kita sebut di sini sebagai klien, itu mendapatkan akses melalui penerimaan klien. Di sini penerimaan klien bisa datang langsung ke Bareta dan juga bisa melalui online, pendaftaran online. Nah, setelah dari situ kita melakukan screening atau tahapan awal terlebih dahulu. Itu setelah screening baru kita assessment, kita lakukan pemberkasan administrasi, kemudian baru kita tahapan yang pertama kita lanjutkan kepada monitoring evaluasi fisik dan psikologi. Nah, di sini teman-teman sahabat Bareta atau klien ya, sudah kita sebut sebagai klien, itu akan mendapatkan layanan detoksifikasi, artinya mendapatkan pelayanan pemantauan dari pemutusan zat itu pemutusan zatnya bagaimana. Dilayani secara komprehensif. Karena apa? Karena di sini disediakan program terapi dari multidisiplin ilmu gitu. Adanya Jadi berarti multidisiplin ilmu ya. Iya. Nah, kalau sahabat Bareta boleh tahu nih, ada siapa aja itu multidisiplin ilmunya? Baik, Sis Emma, pertanyaan yang menarik, karena dari mulai penerimaan itu setelah itu kita lanjutkan ke MEFP atau monitoring evaluasi fisik dan psikologi, sudah akan terlihat nih klien ini akan mendapatkan fasilitas atau pelayanan dari berbagai staf kami di bidang ilmunya masing-masing, seperti analis laboratorium, kemudian dokter umum. Ada dokter ya Mbak Ada ya? dokter dong tentu, karena kita sudah difasilitasi klinik Pratama. Kemudian ada staf perawat
Wow, ada dan staff itu perawat jumlahnya insya Allah cukup sesuai kapasitas dari klien. Kemudian ada nutrisionis atau ahli gizi, kemudian ada lagi psikolog klinis kami Ada juga psikolog punya gitu. Kenapa multidisiplin ilmu? Karena itu tadi permasalahan penyalahgunaan nafsa itu konsekuensi negatifnya banyak. Seluruh aspek dari kehidupan seorang individu itu sudah pasti mengalami konsekuensi negatif atau dampak negatifnya, sehingga kita membuka pelayanan dari multidisiplin ilmu. Ada dokter gigi juga itu, jadi lengkap sekali di MEFP. Setelah di MEFP kita akan melanjutkan ke tahapan rehabilitasi yang sebenarnya atau biasanya di fase inti kita menyebutnya atau primary. Nah, di primary ini klien akan sudah dibekali dengan program untuk bagaimana menyelesaikan masalah secara sosial, bagaimana menyelesaikan masalah secara hukum kalau memang terlibat hukum, ada masalah hukumnya dan lain sebagainya. Di tahapan sosial ini kita juga dari multidisiplin ilmu, ada bidang vokasional, keterampilan dasar hidup, kemudian ada pembinaan jasmani serta rohani yang lengkap sekali, bukan hanya jasmaninya saja yang mau kita level up atau kita kembalikan ke pola semula gitu, tapi juga secara rohaninya. Kemudian masalah-masalah lain yang berimbas kepada aspek kehidupan klien, maka dibantu juga dengan para konselor gitu, Sis Emma. Wow, lengkap sekali berarti ya Mbak. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Mbak April. Baik. Apa saja nih syarat untuk rehabilitasi itu sendiri? Oke, baik. Jadi syarat untuk bisa klien untuk kita melakukan rehabilitasi ini adalah harapan yang pertama kami klien datang atas kemauan sendiri atau sukarela. Setidaknya dibawa oleh keluarganya atau wali keluarganya. Berarti tanpa paksaan ya Mbak? Tanpa ada paksaan gitu. Kemudian ada juga beberapa klien yang datang dengan rujukan baik dari klinik bisa dari banyak ya, dari klinik BNN provinsi, BNN kota gitu. Kemudian dari rumah sakit, puskesmas serta lembaga milik instansi atau pemerintah ya, maupun yang milik swasta atau masyarakat itu. Kemudian klien yang seperti apa lagi? Klien yang bisa kita lakukan rehabilitasi adalah klien yang dengan proses hukum atau sedang dalam masa penyidikan kasus, sehingga akan lebih berprioritas kalau dilakukan layanan rehabilitasi. Kemudian ada juga klien dengan putusan atau penetapan hakim memang khusus untuk menjalani rehabilitasi rawat inap. Nah, selain daripada itu juga klien dengan kondisi-kondisi tertentu yang mungkin sudah dengan penyakit penyerta, kemudian ada gangguan jiwa, mohon maaf ya, gangguan jiwa yang ringan ke sedang, kemudian atau memang masih dalam tahapan awal rawatan dari instansi kesehatan ya, baik milik pemerintah maupun masyarakat itu. Berarti semuanya itu bisa dapat mengakses ya Mbak? Bisa. Wow. Kita akan lakukan screening dan assessment atau pemeriksaan lanjutan ya, supaya kita lebih bisa melayani sesuai, memang benar-benar sesuai kebutuhan. Ini yang dilayani kebutuhannya apa nih? Apakah penyakit penyertanya atau kebutuhan akses hukum atau bagaimana itu, Sister. Lengkap ya. Asal berarti kita dalam melakukan rehabilitasi ini sendiri sesuai dengan persyaratan yang ada ya Mbak. Baik. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Menurut Sis April sendiri, kapan atau kondisi bagaimana sih proses rehab ini berakhir? Baik, kita kalau bagaimana rehabilitasi itu berakhir gitu. Iya. Kita balik lagi kepada tujuan dari rehabilitasi itu sendiri, di mana tadi pointing kita adalah proses pemulihan, ya kan? Proses pemulihan yang
kata kuncinya adalah membutuhkan waktu yang lama dan konsistensi di dalamnya. Sehingga kita pasti punya tujuan dari layanan rehabilitasi akan berakhir idealnya adalah dengan yang pertama kemajuan atau perubahan perilaku yang bisa dicapai oleh klien itu sendiri. Kemudian peningkatan status kesehatan klien selama dalam masa rawatan. Kemudian jangka waktu masa rawatannya memang sudah selesai atau memang sudah memenuhi ketetapan dari putusan hakim kalau memang itu dari proses hukum contohnya. Kemudian bisa juga kita akhiri karena kebutuhan kasus yang perindividual, dan itu untuk kita tetapkan apakah ini klien prosesnya berakhir layanan rehabilitasinya atau tidak, kita tentukan pun dari multidisiplin ilmu. Jadi seluruh terapis nanti yang akan menentukan bagaimana manajemen kasus dari klien tersebut. Gitu Sister Emma. Baik, berarti semua multidisiplin ilmu itu saling terlibat satu sama lain. Saling terlibat dan terus berkesinambungan. berkoordinasi dalam rangka itu tadi mendorong perubahan pada diri klien. Dan dalam perjalanan pemulihan klien juga ya Mbak. Iya. Oke. Sekarang kita mulai masuk ke dalam proses atau tahap pemulihan Mbak. Oke. Pertanyaannya udah lebih dalam nih. Yuk. Baik. Menurut Sis April sendiri nih, apakah seseorang yang telah selesai menjalani rehabilitasi sudah pasti pulih Mbak? Dan apa yang dimaksud dengan pemulihan itu sendiri? Biar sahabat Bareta di seluruh Indonesia bisa tahu nih, proses pemulihan itu apa sih? Baik, tadi jadi poin kita bicara itu adalah tentang bagaimana proses pemulihan kita dapat tangani ketika di program rehabilitasi. Nah, kemudian bagaimanakah atau apa yang terjadi jika klien sudah selesai dari masa rehabilitasi, apakah itu sudah selesai pulih? Maka proses pemulihan itu adalah proses yang tidak akan berhenti. Karena napsa itu sendiri atau narkotika psikotropika dan zat adiktif lainnya itu berdampak ke banyak aspek individu. Namun seperti itu tadi, apakah kita tidak bisa memilih, setiap penyalahguna nafsa tidak bisa memilih konsekuensi negatif apa yang akan ini, gitu, yang akan timbul akibat dari nafsa. Akan tetapi kesadaran itu biasanya timbul seiring dengan tahapan perubahan klien, gitu. Apakah dia menyadari bukan kesalahan, tapi lebih ke masalahnya. Apakah benar gara-gara nafsa ini saya punya masalah apa? Saya punya masalah apa saja, seperti itu. Nah, apakah masalah itu bisa diselesaikan dalam masa rehabilitasi? Belum tentu kita akan selesaikan di masa rehabilitasi. Karena kalau masa rehabilitasi itu sendiri, walaupun termasuk dalam rawat inap yang sedang dan lama ya, 3 bulan dan 6 bulan gitu ya, 3-6 bulan, masanya itu terhitung kalau masing-masing individu klien berasanya lama gitu ya. Akan tetapi untuk menyelesaikan masalah yang kita yakini karena proses tahapan perubahannya berbeda-beda, menjadi kadang ada yang selesai di masa rehabilitasinya, ada yang belum selesai. Nah, ketika belum selesai masalahnya, proses pemulihan itu pun tetap harus berjalan. Selesai pun masalahnya di rehabilitasi, maka proses pemulihan akan terus berjalan. Karena apa? Karena dari definisi dari adiksi itu sendiri adalah salah satunya adalah penyakit otak kronis kambuhan. Artinya di dalam kronis itu, kenapa penyakit itu dikatakan kronis? Karena memang membutuhkan proses rawatan yang panjang. Nah, itu yang kita sebut sebagai pemulihan. Dan definisi untuk mencapai definisi pulih itu sendiri,
klien atau teman-teman yang sudah selesai dari rehabilitasi itu harus senantiasa tetap meningkatkan kualitas hidup mereka, produktivitas mereka, serta meningkatkan nilai-nilai positif yang ada di dalam diri mereka dalam rangka mereka hidup di masyarakat yang idealnya. Begitu, Sister. Baik Mbak April, berarti poin penting yang bisa saya dapat ini bahwa perjalanan pemulihan itu yang paling utama harus menimbulkan suatu kesadaran terlebih dahulu di diri klien itu sendiri ya Mbak. Dan prosesnya itu bukan hanya sampai selama dalam proses rehab saja, tapi itu berkesinambungan, berjalan secara terus-menerus. Setelah dia keluar dari rehabilitasi juga masih tetap berjalan. Benar sekali Sis Emma. Wow. Demikian. Jadi kayak kalau dipikir berat ya berat, tapi karena sudah menjalani proses rehabilitasi, idealnya hal tersebut tidak menjadi suatu hal yang menambah beban. Betul. Gitu. Karena itulah kewajiban manusia Untuk yang merubah sedemikian rupa gitu. Wow, luar biasa ya Mbak. Baru di pengertian ya, tapi kita sudah mendapatkan suatu arti yang cukup dalam terkait dengan perjalanan pemulihan itu Iya, sendiri. karena memang kalau dipikir kalau statement pertama klien pemulihan berat pasti berat, tapi nanti kan kita berproses sama-sama gitu. Oke, adanya proses antara tiap multidisiplin ilmu dan juga melibatkan klien tentunya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Mbak April. Boleh. Boleh. Menurut Mbak April sendiri nih, hal-hal apa saja sih yang harus dicapai seseorang dengan gangguan penyalahgunaan zat pada proses pemulihannya itu sendiri, Mbak? Monggo dijelaskan. Baik, terima kasih nih pertanyaannya udah makin luar biasa. Semoga sahabat Bareta kita sama-sama berproses ya untuk bisa melakukan support terhadap recovery atau pemulihan klien dan sahabat Bareta yang lainnya. Jadi hal yang harus dicapai dengan penyalahguna nafsa adalah yang pertama mendapatkan kembali kebebasan untuk menentukan pilihan. Apakah mereka akan mengurangi penggunaan, berhenti sama sekali, atau mau menggunakan lagi? Itu dulu poinnya. Jadi proses pemulihan akan diawali dengan kesadaran itu dulu. Kesadaran apakah kita mau mengurangi nafsanya, penggunaannya, apakah kita mau berhenti totally, atau kita mau pakai kembali atau menyalahgunakan kembali. Pokoknya di situ kesadaran untuk itu, punya kebebasan bahwa yang hal tersebut diartikan oleh klien biasanya saya akan pulih karena diri saya sendiri. Ya, statement tersebut biasanya yang mengindikasi tahapan perubahan klien semakin maju. Itu. Karena dia sudah percaya dengan dirinya sendiri ya Mbak. Benar, berarti kalau sudah ada statement tersebut, saya berhenti karena diri saya sendiri, artinya dia sudah punya motivasi positif, Betul. Dia punya kekuatan atau kelebihan, meskipun dia pun punya kelemahan gitu. Dia mampu mengidentifikasi peluang-peluangnya, ancaman-ancamannya, itu merupakan poin positif. Kemudian hal selanjutnya adalah yang harus dicapai ketika proses pemulihan adalah mendapatkan kesenangan atau makna di dalam suatu hubungan pertemanan, keluarga dan pekerjaan. Artinya teman-teman pemulihan ini yang sedang menjalani pemulihan punya makna tersendiri bahwa kalau saya berteman itu tidak tentu saya pakai, tidak harus saya pakai, saya punya banyak teman. Tidak harus saya pakai dulu, saya mendapatkan prioritas di keluarga. Itu secara mudahnya seperti itu. Kemudian hal lain yang harus dicapai adalah mendapatkan lagi ketenangan dalam pikiran. Artinya mampu memanage atau mengatur segala bentuk emosi yang timbul di dalam dirinya. Karena emosi itu sendiri kan banyak, ada emosi positif, emosi negatif, itu pun terdiri dari berbagai perasaan yang semua adalah
kalau kita bilang simpelnya biasanya ke klien adalah wajariah gitu atau ya normally gitu. Tidak harus rasa marah itu dibunuh, tidak harus rasa marah itu disingkirkan atau dipendam, hanya kita kelola dengan baik. Bukan berarti suatu kemarahan itu adalah suatu hal yang salah ya Mbak. Bener banget sister. Kemudian hal lain yang harus dicapai ketika pemulihan adalah terlepas dari rasa takut dari orang lain dan lingkungan sekitar. Even atau bahkan rasa takut terhadap stigma yang timbul dari keluarga. Harapannya ketika di luar klien sudah merasa memang benar-benar tough atau tangguh. Apa saja yang harus saya hadapi, dengan apa saya menghadapi, seperti itu. Harus punya kekuatan terlebih dahulu ya. Benar. Baik. Kemudian poin yang penting ketika menjalani proses pemulihan adalah makna kejujuran. Klien harus punya keberanian untuk mengungkapkan hal-hal apapun yang secara jujur gitu. Jadi tidak ada lagi yang dipendam, tidak ada lagi yang ditekan, tidak ada lagi yang disembunyikan, tidak perlu lagi lari dari kenyataan. Itu proses mengambil makna kejujuran. Kemudian poin dari pemulihan yang lain adalah berhenti mengasihani diri sendiri dan mulai peduli terhadap orang lain. Ini adalah efek positif pemulihan adalah mulai caring, ada bentuk memperhatikan atau peduli terhadap orang lain sebagai simbol bahwa kita juga care terhadap diri sendiri. Itu. Di sini kita mengenal sebuah unwritten philosophy, to be aware is to be alive. Kita akan dimaknai sebagai seseorang yang hidup, dimengerti sebagai orang yang hidup kalau kita bisa peduli. Peduli terhadap apa? Peduli terhadap diri kita sendiri dan peduli terhadap orang lain tanpa harus mengasihani diri sendiri. Itu. Tidak semua masalah kita menyalahkan orang lain. Itu. Berarti peduli terhadap diri sendiri maupun dengan lingkungan sekitar itu memang sangat perlu ya Mbak, karena kan tanpa kita sadari terkadang kita tidak memperdulikan diri kita sendiri, padahal itu yang utama ya. Yang utama adalah itu tadi, karena itu tadi poin yang sebelumnya, mampu memaknai kejujuran gitu. Betul. Jujur sama diri sendiri, jujur juga dengan orang lain. Bagaimana perasaan kita, identifikasi perasaan kita setiap waktunya. Itu adalah poin penting sekali untuk menuju ke pemulihan. Kemudian ada lagi yaitu selalu belajar untuk mencari pemecahan setiap masalah yang timbul. Itu setiap masalah, kita nggak akan pernah lepas dari masalah sepanjang hidup kita. Dan proses pemulihan adalah bagaimana kita berproses untuk memecahkan masalah hidup kita. Kemudian terakhir adalah terbebas dari sikap dan tingkah laku yang mendefinisikan pecandu aktif, atau jadi labeling gitu ya, menghindari labeling, bagaimana kita bersikap, bertutur kata dan berperilaku dengan tidak menampilkan label atau kita itu adalah pecandu aktif gitu. Jadi kalau di sini berlaku eksklusif gitu atau bertindak sebagaimana mestinya. Oh ya, kalau keadaannya sedang sempit, apa yang harus kita lakukan? Kalau keadaannya sedang berkonflik, apa yang harus kita lakukan gitu. Jadi bertindak sebagaimana mestinya, bukan menuruti hawa nafsu kita. Oh, saya itu kalau di luar senggol bacok istilahnya kayak gitu. Nah, itu kan pola-pola pecandu aktif gitu. Nah, seseorang dengan recovery sudah pasti punya nilai untuk bertindak sebagaimana mestinya, berperilaku di orang-orang sekitar dan di masyarakat. Demikian Sis Emma untuk pertanyaan keduanya. Baik Mbak April, panjang lebar ya tadi dijelaskan oleh Sis April mengenai hal-hal apa saja yang harus dicapai sama seseorang dengan gangguan penyalahgunaan zat pada proses pemulihannya. Baik nih April, kita lanjut kepada pertanyaan berikutnya. Boleh. Baik, kita lanjut ya. Menurut Mbak April sendiri, hal-hal apa saja sih yang harus dilakukan penyalahgunaan
pada saat menjalani proses pemulihan itu sendiri? Oke, jadi poin penting bagaimana kita bisa menjalani proses pemulihan yang pertama adalah mencari jati diri kita sendiri. Itu jati diri kita itu lebih kepada bahwa kita punya semangat apa sih untuk pulih, apa alasan pulih kita. Sebenarnya itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita akan melakukan proses pemulihan ini, mengingat prosesnya itu kan panjang, seumur hidup kita, karena pemulihan yang sempurna itu nanti akan berakhir pada saat kita meninggal dunia. Kemudian perlunya kita mencari motivasi bukan hanya dari diri sendiri tapi juga dari eksternal, karena bukan tidak mungkin kita juga diterpa masalah-masalah sepanjang proses pemulihan, dan yang pastinya untuk mengatasi hal tersebut sometimes atau kadang-kadang kita butuh pihak lain atau motivasi eksternal. Itu pentingnya kita menjalani proses pemulihan. Kunci yang kedua adalah belajar untuk lebih banyak mendengar dan mengamati sebelum akhirnya kita membuat keputusan. Dengar dan amati terlebih dahulu. Ada proses mendengar, ada proses berpikir sebelum kita mengambil keputusan di sepanjang proses pemulihan kita. Yang ketiga, sharing atau berbagilah. Berbagilah perasaan kepada orang-orang lingkungan yang tepat. Kalau butuh mengakses profesional adiksi atau teman-teman yang seperti konselor, itu juga perlu sekali psikolog klinis gitu, atau fasilitator, atau ya sering disebut sebagai partner recovery atau teman dalam recovery. Berbagilah sebelum semuanya terlambat. Dan kunci utamanya adalah jujur terhadap diri sendiri, dan ketika sharing itu pun harus jujur, sehingga kita bisa menemukan feedback atau saran-saran yang memang tepat sesuai dengan masalah kita. Kadang-kadang teman-teman malas berbagi gitu, malas sih soalnya nanti feedbacknya atau sarannya tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Nah, barangkali saran yang tidak dianggap kurang tepat tersebut adalah karena kita kurang jujur ketika mengeksplor perasaan atau pada saat berbagi itu sendiri gitu. Mungkin masih ada yang disembunyikan gitu. Masih belum jujur ya, Sis. Atau belum percaya terhadap lingkungan tempat berbaginya. Betul. Itu Sis Emma. Baik Sis April, berarti dapat saya simpulkan hal-hal apa saja yang harus kita lakukan, yaitu kita harus melakukan suatu pencarian jiwa kita sendiri. Itu kira-kira soalnya itu seperti gimana. Dengar dan amati, berbagi, jujur pada diri sendiri itu yang utama, dan bersabar. Oke, karena itu konsistensi tadi poinnya. Betul. Ya. Jadi memang waktunya lama, pembelajarannya terus-menerus, kita butuh bersabar dalam proses pemulihan. Itu Sis Emma. Wow, luar biasa sekali, lebih dalam lagi mengenai perjalanan pemulihan ini. Walaupun dengan kata-kata hanya perjalanan pemulihan, namun maknanya dalam ya Mbak, perjalanan pemulihan ini sendiri. Baik sahabat Bareta, tiba nih di penghujung siaran radio Bareta. Boleh nih Mbak April untuk memberikan closing statement untuk sahabat Bareta kita di seluruh Indonesia. Silakan. Thank you Sis Emma. Sahabat Bareta, hari ini kita memang sudah banyak berbicara tentang bagaimana pemulihan itu berlangsung pada saudara kita mungkin atau teman-teman kita yang sedang dalam masalah penyalahgunaan nafsa. Kalau dari saya sendiri bisa menyingkat, pointer dari proses pemulihan itu adalah mengingat waktunya. Proses yang panjang bagi klien, bagi para penyalahguna nafsa. Artinya bukan pada saat rehabilitasi itu saja proses pemulihan itu berjalan, melainkan juga harus dilanjutkan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah lingkungan pekerjaan. Jadi marilah kita sama-sama mengambil bagian dalam melakukan pendampingan atau support
atau semangat terhadap proses pemulihan yang sedang dijalankan oleh saudara kita yang sedang dalam masa pemulihan. Semoga ngusik hari ini bisa bermanfaat bagi kita untuk bisa memberikan support bagi saudara-saudara klien yang sedang menjalani pemulihan, dan tentunya Sis Emma, kami dari seluruh staf Bareta juga berkomitmen nih totalitas membantu sahabat-sahabat Bareta dimanapun berada. Kami siap untuk membantu mengawal proses tersebut kalaupun ditemukan kendala-kendala dalam support system tentunya ya. Biasanya kalau proses pemulihan sudah di luar itu terkendala support system. Kami siap untuk membantu melalui layanan corner tentunya, mengakses Radio Bareta, silakan saja. Terakhir, terima kasih sekali. Wow, luar biasa closing statement dari Sis April, konselor senior di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah. Oke sahabat Bareta, itu dia tadi diskusi yang menarik tentang perjalanan pemulihan. Perjalanan pemulihan yaitu suatu proses tentang kesabaran, konsistensi, dan pembelajaran secara terus-menerus dalam mengatasi masalah setiap individu secara komprehensif sepanjang hidupnya. Baiklah sahabat Bareta, demikian program musik. Ngobrol seru dan asik hari ini. Sahabat Bareta bisa menemukan kami melalui berbagai platform media sosial di @info_bnn_rehab Tanah Merah. Kami juga mengajak sahabat Bareta untuk berpartisipasi memberikan saran topik dalam program musik selanjutnya. Sahabat Bareta dapat memberikan komentar dan saran melalui www.radiobareta.com pada menu testimoni. Dari studio utama Radio Bareta, saya Emma bersama narasumber kita yang luar biasa, Sis April, pamit undur diri dari ruang dengar sahabat Radio Bareta, ruang advokasi dan informasi orang tua dan keluarga. Keluarga sehat, keluarga bahagia. Bye-bye sahabat Bareta. Ngobrol seru dan asik seputar rehabilitasi bersama Bareta.